Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang komunikasi interpersonal orang tua dengan anak. Adapun anggota kelompok kami yaitu Afifal Pratama, Bunga Khairunisa, Laksita Anaura Dewi, Nur Afni Amrahman, Nurfi Salsabila, dan Tias Intania. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Nurfi Salsabila. Fungsi keluarga bagi perkembangan anak. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak. Fungsi keluarga yaitu untuk melakukan perawatan serta sosialisasi bagi anak agar anak dapat memperoleh keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku yang dianggap penting dan perlu bagi anggota keluarga dewasa, terutama keluarga. Keluarga akan bertanggung jawab dalam mendidik anak, di mana orang tua dan anak berhak menyampaikan pendapat serta pikiran. Komunikasi anak dimulai sejak dalam kandungan, sehingga emosi dan perilaku anak akan berdampak pada emosional anak. Hubungan anak dan orang tua bersifat fisiologis dan psikologis. Secara fisiologis, makanan yang dimakan oleh ibunya akan mempengaruhi perkembangan anak, serta secara psikologis, sentuhan kasih sayang dapat meredakan tangisan anak. Keluarga akan menjadi wadah dalam hubungan interpersonal anak yang akan membawa transformasi nilai yang terkait pengembangan anak. Pola komunikasi orang tua dengan anak. Pola komunikasi keluarga yang banyak diterapkan orang tua menggunakan pola komunikasi permisif atau cenderung berperilaku bebas. Pada pola komunikasi permisif ini, orang tua cenderung memberikan dan membebaskan anak. Sikap yang angkat tangan ini mungkin pada awalnya menyenangkan bagi remaja, namun akhirnya remaja merasa orang tua tidak mempedulikan mereka. Melalui komunikasi efektif, memberikan pendidikan berupa pengarahan yang berkaitan ilmu pengetahuan, norma, agama, dan tata krama yang dapat menentukan perkembangan anak. Gunarsa 2002. Suasana harmonis dalam keluarga bisa tercapai apabila setiap anggota menyadari dan menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Komunikasi tepat sasaran. Komunikasi yang baik dan tepat sasaran sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan setiap pribadi dalam memandang suatu masalah. Kedua, peranan anggota keluarga dalam menanggapi opini. Ketiga, media komunikasi yang memudahkan dalam berhubungan. Keempat, topik dari inti permasalahan yang dihadapi. Kelima, faktor eksternal. Supaya komunikasi dapat tepat sasaran, harus dikondisikan bagaimana penyampaian pendapat serta opini orang tua diterima sang anak. Orang tua sebagai cikal bakal terbentuknya pribadi seorang anak agar membentuk karakter dan pola pikir sebagai pribadi yang utuh. Maka dari itu diperlukan komunikasi dua arah, di mana anak-anak diberi ruang dan waktu untuk menjadi dirinya sendiri. Arah komunikasi yang tepat akan membuat keberlangsungan komunikasi berjalan lancar dan tepat sasaran. Orang tua dengan anak. Ada beberapa teori yang menjelaskan hubungan orang tua dengan anak. Yang pertama, William Nussbaum. Hubungan akan tetap kekal bila terdapat hubungan yang tetap, kasih sayang timbal balik yang cukup tinggi, dukungan sosial dan bantuan yang nyata, serta adanya kesepakatan nilai-nilai, keyakinan, dan opini. Kemudian Thompson menjelaskan, anak menjalani proses tumbuh dan berkembang dalam lingkungan dan hubungan. Dalam psikologi, John Bowlby dengan attachment theory atau teori kelekatan menyatakan, perilaku pengasuhan akan berpengaruh bagi hubungan. Kemudian, Rohner dengan parental acceptance rejection theory atau teori penerimaan dan penolakan orang tua menjelaskan, penerimaan dan penolakan orang tua akan membentuk dimensi kehangatan dalam pengasuhan, yaitu sebuah ikatan afeksi antara orang tua dengan anak. Kemudian Hinde mengemukakan tentang beberapa prinsip pokok dalam hubungan orang tua dengan anak. Yang pertama adalah interaksi. Interaksi yang akan dikenang dan menjadi antisipasi interaksi masa depan. Yang kedua, kontribusi mutual. Contohnya, orang tua mendapat kepatuhan dari anak, dan anak mendapat kasih sayang dari orang tua. Yang ketiga, keunikan. Keunikan di sini berarti pola komunikasi pada setiap hubungan itu berbeda, dan tidak bisa ditiru sama persis. Yang keempat adalah pengharapan masa lalu. Interaksi anak dari bayi membuat pengalaman yang menjadi pola bagi penentuan interaksi sesudahnya. Yang terakhir, antisipasi masa depan. Interaksi orang tua dan anak bersifat kekal. Masing-masing membangun pengharapan yang dikembangkan dalam hubungan keduanya. Gaya komunikasi orang tua dengan anak.
Gaya komunikasi ini bisa dilihat secara verbal maupun nonverbal. Yang pertama yaitu ada gaya asertif. Gaya asertif ini bersifat positif bagi perkembangan komunikasi orang tua dan anak. Banyak orang mengatakan komunikasi ini bersifat tegas, baik tegas terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Perilaku asertif merupakan ekspresi dari minat atau kebutuhan, pendapat, pikiran, dan yang dilakukan secara bijaksana, adil, dan efektif, sehingga hak-hak dapat dipertahankan dengan tetap memperhatikan penghargaan atas kesetaraan dan hak orang lain. Yang kedua yaitu ada gaya non-asertif. Gaya non-asertif ini bisa dikatakan bersifat negatif bagi perkembangan hubungan interpersonal. Banyak orang menganggap bahwa gaya komunikasi ini sama dengan gaya komunikasi yang tidak tegas, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Gaya ini lebih menunjukkan perasaan takut dan bimbang, mengingkari diri, serta lebih memberikan keuntungan kepada orang lain. Yang terakhir yaitu ada gaya agresif atau self-centered. Gaya ini menyatakan perasaan dan harga diri dengan berjuang untuk memperoleh keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak adil atau curang. Atau bisa dikatakan gaya ini gaya yang sangat tidak efektif. Latihan ketegasan. Latihan ketegasan seringkali mengakibatkan keahlian berkomunikasi baru, yaitu konfrontasi dan persuasi. Perilaku ketegasan juga berkaitan dengan perilaku nonverbal yang melemahkan pernyataan-pernyataan ketegasan. Sebagai contoh, teknik mengajar ketegasan adalah teknik pengulangan perilaku dan teknik script-based. Teknik pengulangan perilaku adalah sejenis pengalaman permainan peranan yang khusus. Di sini, orang latih atau mengulangi respon-respon. Contohnya, ada anak berusia 20 tahun diperlakukan seperti anak kecil oleh ibunya. Teknik menggambarkan perilaku yang menyulitkan segamblang mungkin. Ekspresi yang berarti memikirkan dan merasa apa yang digambarkan tersebut. Spesifik berarti menjelaskan secara spesifik kepada orang lain apa yang kita inginkan. Konsekuensi yang berarti menjelaskan segamblang mungkin kepada orang lain apa yang positif dan negatif. Sebuah jurnal pendidikan Malaysia dalam tulis karya Saleh Ahmad dan Zuria Mahmud membuktikan adanya hubungan antara ketegasan diri dengan kepuasan hidup dalam kalangan pelajar institusi pengkajian tinggi. Namun demikian, ketegasan diri dan kepuasan hidup tidak berpengaruh pada pencapaian akademik. Kesimpulan yang didapat bahwa individu yang bersifat tegas akan dapat melakukan apa yang dikehendakinya tanpa menyakiti orang lain. Oleh karena seorang individu yang tegas akan mencapai kepuasan hidup yang lebih baik. Hubungan orang tua anak dalam perspektif Islam. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya bisa bermacam. Jika dilihat bentuk tanggung jawab ini awal, maka bisa berbentuk tanggung anak dan memberi nama yang baik, memperlakukan dengan penuh kasih sayang, menanamkan rasa cinta pada sesama anak, memberi pendidikan akhlak, menanamkan akidah tauhid, melatih anak mengerjakan sholat, menjauhkan anak dari hal-hal porno dan sebagainya. Abdullah Nasir Ulman membagi jawab dalam mendidik anak dalam beberapa jenis, yaitu pendidikan iman, pendidikan moral, pendidikan fisik, pendidikan rasional atau akal, pendidikan kejiwaan, pendidikan sosial, dan pendidikan seksual. Adapun hadis dan ayat Al-Quran yang mengatur dengan jelas tentang hubungan orang tua dan anak, yaitu dalam surah Luqman, menerangkan tentang kepada anaknya melalui pelajaran-pelajaran kehidupan. Nasihat pertama adalah melarang menyekutukan syirik adalah sebuah aniaya yang besar. Sedangkan dalam hadis ada dua hadis yang diriwayatkan. Yang pertama dari hadis riwayat Abdul Razak Sa'id bin Mansur bersabda, ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik. Anak itu adalah sebuah amanah yang harus dijaga